pasti pernah dengar hukum Newton kan? Atau setidaknya pernah ngalamin tapi nggak sadar. Lalu, apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah teori yang menjelaskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda yang ditemukan oleh Isaac Newton, atau menjelaskan tentang gimana benda bisa diam, bergerak, atau bereaksi terhadap gaya. Terdapat 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1 atau bisa disebut hukum inersia. Bunyi hukum Newton 1 yaitu, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang mengubahnya. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya luar yang beraturan mengubahnya. Contohnya, bola ini sedang mempertahankan keadaannya, yaitu diam. Tapi ketika ia mendapatkan gaya dari palu, bola itu menjadi bergerak dan tidak diam lagi. Dan seharusnya bola itu akan tetap bergerak dan tidak akan berhenti jika tidak ada gangguan berupa gaya gesek dari tanah dan udara. Seperti di luar angkasa yang hampa, jika tidak ada gaya gesek udara di sana, maka bola akan terus bergerak. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu di saat naik mobil dan tiba-tiba dia mendadak, tubuhmu tetap terdorong ke depan karena tubuh ingin mempertahankan gerakannya. Mengapa bisa begitu? Itu karena hukum inersia atau hukum Newton 1. Jadi, pas mobil jalan, tubuh kita itu ikut bergerak maju dengan kecepatannya. Nah, pas mobil direm mendadak, mobilnya berhenti kan? Tapi tubuh kita masih pengen lanjut karena nggak ada yang langsung menghentikannya. Makanya kita terdorong ke depan sampai ada gaya lain yang nahan. Kedua, yaitu hukum Newton 2 atau hukum percepatan. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Contoh penerapan hukum ini dapat dilihat saat seseorang mendorong sebuah meja. Jika di atas meja tersebut terdapat beberapa barang yang berat, maka meja akan lebih sulit untuk didorong. Hal ini terjadi karena massa keseluruhan meja bertambah akibat adanya barang-barang di atasnya, sehingga gaya yang diperlukan untuk menggerakkannya menjadi lebih besar. Dalam hal ini, meskipun gaya dorong yang diberikan tetap sama, percepatan meja yang menjadi lebih kecil karena massa yang lebih besar. Namun, ketika barang-barang di atas meja dilepas, massa meja menjadi lebih kecil, sehingga gaya yang diberikan akan lebih mudah menghasilkan percepatan yang lebih besar. Dengan kata lain, meja akan lebih mudah bergerak karena tidak ada tambahan massa yang memperbesar inersia atau kecenderungan benda untuk tetap diam. Fenomena ini sesuai dengan hukum Newton 2 yang menjelaskan bahwa semakin besar massa suatu benda, semakin sulit untuk mengubah kecepatannya dengan gaya yang sama. Contoh lain dari penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu jatuhnya kertas dan tisu. Ketika selembar kertas dan selembar tisu dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, seringkali kertas akan lebih dulu mencapai lantai dibandingkan tisu. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda bergantung pada gaya yang bekerja padanya dan massanya. Dalam kasus ini, massa kertas lebih besar dibandingkan massa tisu, sehingga gaya gravitasi yang bekerja pada kertas juga lebih besar. Meskipun kedua benda mengalami percepatan gravitasi yang sama, kertas memiliki inersia yang lebih besar, sehingga lebih mampu menahan hambatan udara dibandingkan tisu yang lebih ringan. Tisu yang memiliki massa kecil lebih mudah dipengaruhi oleh hambatan udara, menyebabkan jatuhnya lebih lambat dan gerakannya lebih tidak teratur dibandingkan kertas. Ketiga, hukum Newton 3 atau aksi-reaksi. Setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jika sesuatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda tersebut akan menerima gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Saat seseorang meniup lilin, udara dari dalam mulut dikeluarkan dengan kecepatan tinggi ke arah api lilin, sehingga udara tersebut mengenai nyala api dan menggunakan proses pembakaran hingga akhirnya memadamkannya. Dalam kejadian ini, berlaku hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Aksi dalam peristiwa ini adalah tiupan udara yang mendorong udara di sekitar dan mengenai api lilin, sementara reaksinya adalah gaya dorongan balik dari udara yang ditiup terhadap mulut atau tubuh orang yang meniupnya. Meskipun gaya reaksi ini sangat kecil dan hampir tidak terasa, prinsip aksi dan reaksi tetap berlaku dalam peristiwa ini.
Contoh lainnya yaitu memukul tangan ke meja. Ketika seseorang memukul meja dengan tangannya, tangan memberikan gaya dorong ke meja yang disebut dengan aksi. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, meja juga memberikan gaya yang sama, besar tetapi berlawanan arah ke tangan, yang disebut dengan reaksi. Jika pukulan yang diberikan cukup kuat, tangan akan merasakan sakit karena gaya reaksi dari meja mendorong kembali dengan besar yang sama. Semakin kuat pukulan yang diberikan, semakin besar pula gaya reaksi yang dirasakan oleh tangan, sehingga rasa sakit yang ditimbulkan juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya tangan yang mempengaruhi meja, tetapi meja juga memberikan pengaruh yang sama besar kepada tangan.